Sebelum ke Pak Dirjen, kita ajak terlebih dahulu ke Pak Fuad. Bagaimana sebenarnya asosiasi ini menyikapi karena akomodasi, penginapan sudah dibayar dari jauh-jauh hari, namun tahun ini ada pandemi corona. Pak Fuad. Ya, tentunya makanya kami inginkan agar kami bisa duduk bersama, baik dengan pemerintah khususnya Departemen Agama maupun BPKH. Karena biar bagaimana kondisi yang terjadi antara reguler dengan haji khusus berbeda. Tadi kami dengar Pak Nisar bilang pemerintah belum menyelesaikan pembayaran, baru hanya deposit saja. Tapi kalau penyelenggaraan haji khusus, karena ada ketentuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan perlindungan kepada jemaah, ada kategori yang ditetapkan oleh pemerintah, maksimal 200 meter daripada Masjidil Haram. Jadi setiap penyelenggara akan berlomba untuk mendapatkan tempat-tempat yang strategis, hotel-hotel yang ada di Saudi Arabia. Jadi mereka telah membooking dari jauh hari. Bahkan ada penyelenggara seperti kami itu mungkin 5 tahun sebelumnya sudah mengadakan booking fee, baik itu masalah transportasi, akomodasi dan lain-lain halnya. Makanya kami ingin duduk bersama supaya jangan ada masyarakat yang dirugikan. Itu tujuan kami. Kami dapat memahami semua problematika yang terjadi pada saat ini. Tapi tentunya kami harapkan juga pemerintah bisa mengetahui problematik yang kami hadapi. Karena biar bagaimana kami membawahi, bukan sedikit, kurang lebih ada sekitar 350 biro PHK yang harus memberikan perlindungan juga kepada dunia usahanya itu sendiri maupun pada jemaah. Itu yang harapan kami. Mari kita sama-sama urung rembuk mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi bersama. Baik, itu Prof. harapan kami. Nizar, bagaimana nasib 221.000 lebih calon jemaah haji yang harusnya berangkat tahun ini yang sudah melunasi dana tapi ternyata batal, Prof. Nizar Ali? Baik, terima kasih. Jadi saya rasa untuk haji reguler itu memang berbeda dengan haji khusus, sebagaimana disampaikan Pak Fuad. Jadi ketika tanggal 6 Maret 2020 Menteri Haji Muhammad Saleh Tahir Banten itu menyampaikan surat kepada Menteri Agama untuk taroyus, untuk menunda, jangan ada transaksi keuangan. Jadi saya sampaikan Pak Fuad, kita belum mengeluarkan uang serupiah pun kepada pihak akomodasi maupun konsumsi ataupun transportasi, karena anjuran dari Menteri Haji kepada Menteri Agama tanggal 6 Maret, jadi untuk menunda seluruh kontrak-kontrak pembayaran termasuk DP tidak diperkenankan. Nah, ketika saat itu maka kita tidak mengeluarkan uang sepersen pun, hanya sekedar untuk membooking secara lisan dengan kontrak MABTA itu. Sehingga dari sisi keuangan itu jaminan masih aman itu kita jamin. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini. Uangnya masih utuh karena belum keluar sepersen pun untuk layanan-layanan yang di Arab Saudi. Sehingga saya pastikan jamaah ini tidak akan ada kerugian materi apapun. Sehingga mekanisme ke depan kita sudah memberikan mitigasi bahwa untuk jamaah haji yang tertunda tahun ini, maka tahun 2021 akan diberangkatkan. Kalau kuotanya sama dengan tahun ini, syukur kalau lebih tentu akan tambah. Yang kedua, ada nomenklatur bahwa pelunasan jamaah haji reguler yang jumlahnya sekitar 203 lebih sedikit, PIHK 17.000 atau 18.000 kurang sedikit, maka pelunasannya itu bisa ada dua opsi. Pertama, masih tetap disimpan di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, atau bisa ditarik oleh jamaah. Kalau disimpan di BPKH, maka otomatis besok ketika ada putusan biaya perjalanan ibadah haji, berapa yang diputuskan oleh Presiden atas persetujuan DPR, maka itu kalau dia lebih dari keputusan tahun ini, maka dia menambah sedikit. Kalau sama berarti tidak usah ada tambahan apapun.
Kemudian yang kedua, apabila dia tarik maka ini diperkenankan. Karena rentannya biaya perjalanan ibadah haji dari Aceh sampai Makassar itu berbeda jumlahnya, pelunasannya. Jadi ini ada jaminan dari kami pemerintah bahwa uang haji ini masih aman dalam konteks, karena belum serupiah pun itu dikeluarkan untuk kontrak-kontrak layanan jamaah haji. Sementara saya memahami dan paham betul Pak IHK memang jauh hari sebelumnya sudah booking, bahkan untuk bisa 4 sampai 5 tahun sebelumnya sudah booking untuk tahun ini. Tetapi ketika ada Kemenhaj, Menteri Haji menyampaikan surat, itu mestinya bisa nego. Tetapi kita siap, Pak Fuad dan teman-teman asosiasi, untuk duduk bareng bagaimana mencari solusi apabila pihak PIHK sudah mengeluarkan DP-DP atau uang-uang yang diberikan kepada layanan hotel yang di Arab Saudi. Tentu ini memahami karena ini ada force majeure, ada wabah pandemi. Saya rasa ini ada afirmasi dari negara Arab untuk ya mengembalikan seluruh karena proses kemarin juga termasuk kami juga dan keluarga serta yang lain ketika umroh Ramadan, ketika ada wabah pandemi ini juga bisa kembali 100% tanpa dicas serupiah pun dalam konteks ini. Ya, nanti kita komunikasikan. Baik. Jadi prinsip uang jamaah haji aman. Ya, gitu. Baik. Kalau untuk Pak Fuad sendiri, Pak, penjelasan kepada calon jemaah haji seperti apa ketika mereka sudah melunasi ratusan juta rupiah untuk haji khusus atau plus, meskipun tidak jadi berangkat tahun ini, jelas masa tunggunya akan lebih panjang lagi. Jadi begini, apa yang disampaikan tadi Pak Dirjen, saya berterima kasih sekali. Makanya selamanya sebaiknya kita duduk bersama, sebelum ambil keputusan duduk bersama. Masalah sederhana saja, seperti masalah kurs. Kemarin kami sudah minta kepada pemerintah untuk sebenarnya jangan dulu menarik dana dari jemaah. Karena kita tahu ketika pemerintah menerapkan untuk pelunasan jemaah haji itu, waktu itu nilai kurs kita pada melonjak. Saat itu berkisar sekitar 16.500. Dari jauh hari saya sudah memberikan warning kepada Depak untuk sebaiknya jangan dulu menarik dana dari masyarakat. Karena belum ada ketentuan daripada pemerintah Saudi. Tapi sudah terlanjur, kita semua kewajiban dari kami sudah menyelesaikan. Makanya saya bilang kita urung rembuk, karena hari ini kalau kita bicara tentang nilai kurs, masyarakat akan dirugikan. Karena ketika mereka mendaftar, kurs berada di 16.500. Baik. Hari ini kalau dikembalikan dengan nilai dolar, kan kesian masyarakat. Makanya saya menghimbau, ayolah kita sama-sama, baik itu BPKH maupun daripada Departemen Agama, kita urung rebut mencarikan solusi yang terbaik untuk jangan ada masyarakat yang dirugikan, jangan ada pihak-pihak yang dirugikan. Itulah tujuan daripada forum yang kami bentuk ini, bagaimana untuk mengayomi semua pihak. Tidak ada menyalahkan siapapun. Pemerintah kami tahu dalam situasi ini, kami bisa menerima dengan sangat baik bahwa kondisi yang terjadi pada saat ini. Karena biar bagaimana masalah keselamatan umat yang utama. Kami juga menyadari, jadi kami bisa menerima apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Bapak Fuad Hasan dari Asosiasi dan juga dari Dirjen Haji dan Umroh Prof. Nizar atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.